Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik sana warga Kota Bengkulu. Hari ini kita di edisi podcast Betandang atau Podang dengan program Apo Kabar Dang. Nah, hari ini kebetulan kita sangat spesial di edisi podcast Betandang kita hari ini karena sudah hadir dua dang. Wah, dua dang yang ganteng-ganteng, yang ramah-ramah dan energik tentunya. Dan kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol bareng, ngobrol santai dengan kedua dang kita yang sudah hadir ini. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa panjang lebar, baiklah adik-adik sanak warga Kota Bengkulu yang nongkrong di channel kami, di channel Realita Pos TV channel, bisa menyaksikan diskusi ini sampai selesai di video ini. Semoga nanti dari hasil diskusi ini bisa mendapatkan manfaat, informasi, dan inspirasi tentunya bagi warga Kota Bengkulu. Nah, langsung saja kita perkenalkan kedua narasumber dang-dang kita ini. Baiklah, langsung saja ini dengan apa kabar Dang? Baiklah, langsung saja ini dengan apa kabar Dang? Dang gitu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Dang gitu, apa kabar? Bisa diperkenalkan satu-satu dulu ini dengan dang siapa nih yang baju putih? Diperkenalkan satu-satu dulu ini dengan dang siapa nih yang baju putih? Terima kasih. Halo adik sana dimanapun di Manuajo berado, dimanapun saja berada. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke kami pada pagi hari ini. Saya kebetulan dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Terima kasih, mudah-mudahan dengan berbincang-bincang pada pagi hari ini kita sama-sama bisa sedikit ngintip program Apo yang lagi gencar-gencarnya kita sedang digalakkan ya. Biar masyarakat semuanya bisa tahu dan paham Pak Kadis Koperasi ini. Nanti apa itu informasinya? Nah, nanti kita gali lebih dalam dan langsung next kita minta salah satu dang kita yang pakai baju kotak-kotak yang ganteng, energi dan sangat muda. Langsung aja. Semua di sana. Semua di sana dimanapun berada, nama saya Medi Aryo Graha, saya sebagai inkubator dari program Warkop Digital. Kita sebagai mitra pemerintah provinsi dalam hal. Kebetulan saya juga putra daerah, ya, menjadi pertanggungjawaban moral juga untuk ikut serta membangun provinsi Bengkulu dalam hal ini. Pak Gubernur sangat antusias terhadap ekonomi kerakyatan. Fokus Pak Gubernur sangat luar biasa saya lihat. Artinya sejalan ya. Itu ada sepintas perkenalan kita dengan kedua dang yang ganteng-ganteng ini. Dan sebagai diskusi awal, kita akan berbincang seputar, tadi tentang apa yang bakal didiskusikan hari ini. Baiklah, langsung aja kita ngobrol. Nah, ini dengan dang panggilan apa ini? Panggilan biasa akrab Bang Dang Erdiwan. Dang R. Erdiwan aja. Lebih akrab dengan Didi. Nah, Dang Didi. Lebih akrab dari dengan sana warga Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu udah tahu kalau panggilan akrab Dang Didi ini siapapun mungkin bisa kenal. Nah, ini dengan Dang Didi. Jadi BTW anyway, ngobrol soal program yang tengah digalakkan atau dikampanyekan oleh Dinas Koperasi saat ini apa nih, Dang? Dalam waktu dekat dan bahkan dalam waktu yang akan datang. Sebenarnya bukan program dinas koperasi Ya, ini aja, sebenarnya bukan program Dinas Koperasi aja ya. Ini merupakan suatu program pemerintah provinsi dalam rangka menjawab semua tantangan terhadap program-program pusat. Nah, kenapa di sini saya katakan ada program pusat? Seperti yang kita ketahui ada program pusat yang namanya Dedi Dewi. Desa Wisata dan Desa Digital. Desa Digital dan Desa Wisata. Itu singkatan ya? Iya. Desa Digital, Desa Wisata yang gencar-gencarnya sedang digalakkan oleh Menko Perekonomian kita, Pak Erlangga Hartanto. Nah, ini semua dijawab oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Pak Gubernur. Bagaimana kita mengaplikasikan daripada program tersebut di daerah. Ada satu ide besar daripada Pak Gubernur kita, Pak Rohidin, menyandingkan dua program besar ini. Jadi disandingkan dua program besar ini sehingga kita menciptakan
warkop-warkop digital yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Wah, target nggak main-main. Target kita dari 1.341 desa yang ada di provinsi ini, minimal di setiap desa itu ada satu warung kopi. Iya, satu warung kopi minimal ya. Iya. Karena kenapa? Nah, nanti kita bahas lagi perbincangan lebih panjang. Kenapa ada harus warung kopi? Itu. Nah. Yang suka kopi ini tadi Ya. di sana pasti. Temanya unik. Satu mimpi besar dari Pak Gubernur kita mengintegrasikan antar desa. Supaya kenapa? Desa-desa tersebut bisa saling berkomunikasi, saling berbagi informasi. Nah, ini di warung ini, gitu. Di warung digital ini. Nah, bagaimana Koneksikan antar desa ya. antar desa. Jadi kebutuhan-kebutuhan desa tersebut, ada satu desa ini sedang panen apa gitu ya. Katakanlah apa ya, kopi. Nah, ternyata ada satu desa juga yang dapat tawaran harus masuk kopi ke Saudi Arabia sekian ton. Kan kelabakan ini, mencari kemana. Nah, ini dikoneksikan melalui warkop digital ini tadi. Jadi di warkop ini ya semua ada di situ, sehingga ya setidaknya pesan Pak Gubernur juga, warga masyarakat Bengkulu itu sekarang kita sudah harus di era digital sampai ke pelosok. Jangan sampai nanti tidak memahami, punya Android tapi tidak tahu kegunaannya apa yang sebenarnya yang paling bermanfaat. Desa ya. Gitu loh, Dan. Wah, itu luar biasa nih ada sana. Jadi sepintas asal muasal program dari Dedi Dewi, yaitu Desa Wisata dan Desa Digital, dikemas melalui suatu wadah yang namanya Warkop Digital. Nah, jadi kalau ada sana yang pengen tahu atau istilah Warkop Digital ini sebenarnya kayak warung kopi ya, kayak warung-warung kaki lima ya. Padahal memang tapi ini programnya sesuai dengan era pandemi nih, Dang. Nah, Ya, karena digitalisasi itu udah memang terobosan yang harus dimasyarakatkan di era pandemi ini. Sebenarnya sih tidak mesti ada pandemi, tapi ya kebetulan ada pandemi ini memang sangat pas, cocok ada ya. sana bahwa yang Iya. belum tahu atau mungkin yang sudah tahu, kita kasih lebih tahu lagi bahwa memang program unggulan dari Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu ini bermula dari program dari pusat. Nah, disandingkan dan dikolaborasikan dan ditangkap oleh Gubernur kita Bengkulu Pak Roy Dimersa melalui program Menteri Perdagangan ya, Airlangga ya, Koperasi ya. Menteri Koperasi Pak Airlangga akhirnya ditangkap oleh Pak Gubernur sehingga dikemaslah melalui OPD terkait sehingga lahirlah namanya Dedi Dewi. Nah, Di Bengkulu Warkop Digital. Nah, boleh dong kita bercita-cita. Ini cita-cita Pak Gubernur menjadi starting point dari Provinsi Bengkulu untuk menasional. Nasional. Bahkan internasional. Awal dari Bengkulu. Itu yang kita mulai sekarang. Pelopor ekosistem ekonomi digital. Ini memang wajib kita dukung nih di sana karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Nah, tadi itu dari Dang Didi. Ya, kayak itu dari mirip-mirip kayak dapat di TV. Nah, ini dengan Dang siapa nih, Dang? Dang Medi. Akrab Dang Medi ya? Dang Medi. Nah, Dang Medi. Boleh diceritakan apa peran Dang Didi di program ini? Silakan. Peran kita dalam Peran kita adalah menerjemahkan maksud Iya. Gubernur apa, tujuan Pak Gubernur kemana. Terus kita sebagai inkubator kita memastikan hal-hal yang diinginkan Pak Gubernur, misalkan menciptakan ekosistem ekonomi digital di Provinsi Bengkulu sebagai nantinya pelopor ekosistem ekonomi digital di tingkat nasional. Nah, kita menerjemahkan Warkop Digital ini, kita terjemahkan sebagai portalnya informasi, portal pelayanan dan juga portal produk. Nah, di samping itu Warkop Digital ini kita jadikan pondasinya dulu. Pondasi ekosistem ekonomi digital. Setelah terbentuk 1.341 desa, baru nanti ada integrasinya. Baru tercipta ekosistem atasnya, ekosistem digitalnya. Nah, harapan ke depan setelah tercipta ekosistem ekonomi digitalnya,
baru tercipta juga Ya. integrasi transport moda daratnya. Jadi ada hubungan Akses antara transportasinya daerah bisa yang terkoneksi ada ya. di Provinsi Bengkulu. Iya. Kalau istilah Pak Gubernur itu terjadi literasi keuangan, Iya, literasi iya. digital, Komplit dan ya. juga literasi pengetahuan. Itu yang Pak Gubernur harapkan Artinya membuka semua melalui akses Warkop ya, Digital ini. mulai dari transportasi, komunikasi, ya kan. Nah, ini Dang Didi lagi, Dang Medi. Kalau boleh tahu atau boleh diceritakan, Warkop Digital ini apa aja sih isinya ini? Karena di sana mungkin tidak tahu Warkop Digital ini kan, selain tadi seperti dijelaskan bahwa ada semacam interaksi. Nah, ini coba jelaskan lagi lebih lengkap. Warkop digital ini sebenarnya upaya bagaimana pemerintah Warkop Digital ini sebenarnya upaya bagaimana pemerintah Provinsi Bengkulu menaikkan kelas warung-warung atau usaha-usaha yang ada di pedesaan. UMKM naik UMKM kelas. naik Itu kelas. tagline-nya Nah, Kementerian Koperasi UKM. Ya. Jadi yang UMKM, usaha-usaha, warung-warung yang udah ada di pedesaan kita naikin kelasnya. Warkop Digital itu sebagai brandnya atau sebagai induk brandnya. Di bawahnya itu ada layanan perbankan, layanan pembayaran online, misalkan pembayaran listrik, PDAM, terus juga nanti di sana ada juga pojok kopinya sebagai interaksi kita nih. Pembuka obrolannya kan biasa kopi dulu nih, ya kan. Nah, itu sebagai ini salah satu turunan produk, jasa dan layanannya. Nanti integrasinya misalkan seperti yang Dang Didi sampaikan tadi, misalkan integrasi benang merah dari desa digital, desa wisata ini Warkop Digital. Misalkan di Warkop Digital itu nanti menyajikan paket wisata, paket digital bagi masyarakat. Iya. Jadi orang-orang ingin berwisata ke desa A, dia cari informasinya di Warkop Digital itu. Siapa tour guide-nya. Jadi ada pemberdayaan masyarakat ke depannya melalui Warkop Digital. Jadi Warkop itu jadi wadah literasi. Iya, wadah literasi. Iya, betul. Lokal maupun luar ya. Betul. Luar biasa tadi. Nah, tadi Ya, belum ditambahkan lagi nih, Dang Dedi, bahwa selain bisa jasa layanan yang disediakan oleh Warkop Digital, terus menu kopi dan menu wedangannya, apa lagi nih? Nah, harapan kita ke depan untuk meningkatkan PAD bagi pemerintah Provinsi Bengkulu. Harapan kita pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pajak bumi dan bangunan itu bisa dilakukan di Warkop Digital. Artinya masyarakat yang selama ini benar-benar. tapi kayaknya prosesnya Jauh ya. jauh. Terus juga takutnya nanti ditanya A, B, C segala macam. Nah, kalau misalkan pembayaran perpajakan segala macam sudah hadir di Warkop Digital, masyarakat itu merasa lebih simpel, nyaman lebih mudah, dan luas nggak perlu jauh-jauh, pajak ya. motor. Akhirnya Lebih nanti simpel, lebih mudah. lebih simpel, lebih Lebih mudah. jauh-jauh, ya. Akhirnya nanti pendapatan daerah naik. Nah, itu harapan kita ke depan seperti itu. Warkop Digital itu hadir sebagai pendekatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Tantangannya apa sih sebenarnya dari program ini? Tantangannya apa sih sebenarnya dari program ini? Kalau untuk tantangan sendiri, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan supervisi ya. Kalau saya melihat supervisi terhadap daerah-daerah, bagaimana menyambut program yang sangat luar biasa dari Pak Gubernur ini, itu ada salah satu tantangannya. Supervisi dari kita bersinergi, setiap daerah bersinergi. Saya yakin setiap daerah siap bersinergi. Hanya lagi bagaimana kami mengemas supervisi dan sosialisasinya ke daerah-daerah agar sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu pelaksana Warkop Digitalnya sendiri. Nah, itu salah satu tantangan yang cukup bagi saya cukup besar. Tapi dengan bantuan dari dan dukungan Nah, dari tim pihak-pihak yang kecamatan, terlibat saya yakin siapa ini aja bisa selain terselesaikan. dari Dinas Koperasi selaku inisiator, selain dari Bang Didi selaku perwakilan inkubator, siapa lagi yang terlibat sih? Tentu dalam hal ini kita melibatkan perbankan ya, perbankan dengan Layanan komunikasi ya. Telkomsel juga. Telkom. Ya, artinya Oh, jadi semua itu BUMN yang ada berpartisipasi di satu Provinsi wadah Bengkulu itu. ini. Semua itu berpartisipasi. Iya, berpartisipasi. Iya, betul sekali. Jadi dari sisi perbankan mereka membantu dalam hal pendanaan kurs super mikro bagi calon mitra Warkop Digitalnya. Nah, seperti itu. Misalkan dari sisi Telkomsel, bagaimana Telkomsel memastikan akses internet dan juga akses yang sifatnya provider hadir di desa tersebut. Itu peran-peran BUMN. Nah, nih Dang Didi yang ada di Provinsi Dang Didi bahwa Bengkulu. targetnya tadi
Berapa warkop tadi, Jang? Targetnya tadi Satu desa satu berapa warkop tadi? Artinya Satu desa satu warung kopi. Artinya estimasinya 1.341 desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, memang banyak tantangan ya. Terutama ini sinyal internet. Karena persyaratan yang harus ada di warkop tersebut ini terkait dengan sinyal internet. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak Telkomsel langsung ke GM Area Sumatera Pak Gandhi Situmorang pada saat itu, dan beliau akan mengusahakan secepatnya sehingga seprovinsi Bengkulu ini semuanya tercapai untuk terjangkau internet ya. Jadi untuk daerah-daerah yang masih ada Telkom yang dilewati oleh jalur Telkom optik ya, mungkin bisa memanfaatkan WiFi yang ada di Telkom. Tapi untuk daerah yang tidak terjangkau dengan optik Telkom, itu Telkomsel punya satu produk yang kemarin gencarkan, namanya Orbit ya. Ada satu produk ya semacam modem, sehingga desa-desa yang tidak terjangkau oleh internet optik ini tadi Telkom itu bisa menggunakan jalur optiknya Telkomsel. sistem modem ya. Ya seperti modem lah ya. Tapi lumayan, itu saya pernah coba itu sampai kecepatan 70 Mbps. Luar biasa. Ya. Saja 10 Mbps luar biasa Ya. ya. Untuk konsumsi keluarga. Nah ini yang sudah kita lakukan pendekatan kerjasama, dapat supporting luar biasa dari GM-nya Telkomsel Area Sumatera ya. Kemudian perbankan ya, karena kan di sini kita butuh pembiayaan, butuh permodalan warung-warung ini. Alhamdulillah himpunan bank negara dari BRI, Bank BNI, Mandiri, termasuk Bank Bengkulu sangat mensupport untuk memberikan pembiayaan maupun permodalan kepada pelaku UMKM tersebut. Ya, karena ini ya salah satu program pemerintah juga supaya UMKM ini tadi naik kelas. Kan tagline-nya Pak Presiden jelas itu. UMKM naik kelas. Yang tadinya dia mikro menjadi kecil, yang tadinya kecil bisa naik menjadi menengah. Itu yang harapan ini kalau kita bicara bersama warkop, ke depan. itu siapa sih yang pengelola ini? Itu secara teknis ya Pak Nah, nih. Medi ya, karena ada perorangan. Itu secara teknis ya Pak Medi ya, karena ada perorangan, ada bisa lembaga, bisa perorangan, semuanya Nah, ini bisa. bisa diceritakan, Ada yang Medi. nggak bisa ya. Ini siapa yang bisa ikut terlibat? Ya, Nah ya, siapa atau yang mau yang ikut berpartisipasi? terlibat ya, dalam Iya. yang Perorangan. berperan di Warkop Digital. Yang pertama itu perorangan tadi yang memiliki usaha yang sifatnya seperti Ya. yang disampaikan Bang Didi tadi, bahwa UMKM-nya harus naik kelas. Jadi usaha perorangan. Yang kedua itu adalah BUMDes desa. lembaga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah itu kita harapkan, kenapa? Karena BUMDes itu salah satu peran fungsinya adalah mendigitalisasi atau menyampaikan peran digital di desa tersebut. Nah ini ada sinkronisasi nih antara Warkop Digital dan unit usaha yang harus BUMDes garap. Jadi lembaga perorangan, lembaga maupun nanti Koperasi ya? ada juga koperasi ya Pak ya, kalau di Curug ya, koperasi yang di Curug itu sudah Siap. siap. Nah kalau di data sudah berapa personal atau secara kelembagaan atau organisasi yang ikut terlibat yang sudah tergabung di program Warkop Digital ini? Ya, program Warkop Digital ini sebenarnya gencar kita proyeksikan itu di bulan 5 Pak ya. Start. Kalau nggak salah ya. Kita Iya. di bulan 5 kita mulai start ya. Jadi secara kelembagaan memang target jangka pendek kita itu setiap Jangka pendek, ya. satu. Ya, pilot project ya. Jangka pendek dulu nih sebagai percontohan. Pilot project ya. Nanti jangka menengahnya setiap kecamatan satu, jangka panjangnya baru setiap desa satu. Nah, sekarang setiap kabupaten itu sudah hampir 50% dari setiap dari Sudah ada kabupaten yang ada. orang yang untuk mengelola ya. Sudah berjalan. Ya, di, Oh 50% ya? di Kepahyang, Sudah berjalan. Sudah berjalan di Kepahyang. Oh, 50% ya? Di Curug ini
juga di mana dan juga di sedang dalam tahap development. Jadi artinya kita siapkan dulu prototipenya masing-masing di setiap kabupaten satu. Nanti setelah ada percontohan, masyarakat sudah melihat, masyarakat sudah tahu guna dan manfaat. Tapi yang jelas artinya mereka yang terlibat ini warga sekitar ya, desa sekitar setempat ya. Karena yang tahu potensi daerah wilayah, karakter masyarakat mereka itulah sendiri ya. Sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan. Betul. Ya. Kita kembali ke belakang ya. Setidaknya kita bisa masyarakat sekitar, anak-anak muda daripada jodoh jelek kata orang tuh ya. Margo. Nongkrong lebih bagus di warkop. Karena kenapa? Di situ yang pertama wifi gratis. Kalau ada wifi Iya kan? gratis pasti Ya, ramai. pasti itu. Iya. Nanti banyak program yang kita buat nanti di sana. Mungkin 1 minggu sekali. Kemarin saya pihak Telkomsel juga menyatakan kami akan bikin lomba game, Pak. Supaya nanti di desa itu anak-anak muda yang suka game, yang gamer Artinya untuk meramaikan bisa ikut ya, lomba. ya. Ini seprovinsi gitu ya, untuk meramaikan. Nanti dari PT Cyber dan Medi dia bikin lagi semacam pelatihan. Mungkin anak-anak muda yang putus putus sekolah ya, putus kerja ya, kena PHK atau apa karena di era pandemi ini ya, ingin menimba ilmu pengetahuan menjadi seorang barista pemula. Nah, ini PT Cyber hadir untuk menjadikan mereka ini kalau seorang bicara barista, nah ini pemula yang kita ada di tahu. desa. Kita ini berada di mana ini, Bang Medi? Coba diserahkan. Berada di mana ini? Ini Sekarang kita berada di Bengkulen Coffee. Bengkulen Coffee Cafe and Resto dekat. artinya di sini kita berada di sentranya barista. Nah, artinya peran pengusaha kopi barista anak muda ini nanti bisa dikolaborasikan dengan warkop ini ya, Bang Medi? Kolaborasikan dengan warkop ini ya. Betul. Jadi barista sekarang itu Seni. dalam kategori pekerjaan mereka sebagai seniman. Karena mengelola kopi Iya, sudah aduk-aduk selesai jadi enggak ya? di dalam menyajikan karakter rasa, Aduh, selesai jadi enggak ya? warna, terus juga gradasi segala macam. Sekarang sudah masuk dalam kategori seniman. Barista itu sudah dapat menyajikan karakter yang berbeda-beda setiap barista. Artinya pekerjaan ini cukup Prospek. pekerjaan yang Oh. bagus ke depan. Prospek. Ya. Karena seorang barista yang profesional. Nah, aku belum pernah coba. Tanpa gula bisa terasa manis. Aku belum pernah coba. Luar biasa ya. Itu Dang Medi yang jagonya itu. Iya, benar. Ya karena dari proses pasca panen segala macam, kalau kita berbicara kopi ya berbicara barista tadi. Iya. Dari proses pasca panen, roasting, terus juga grinding, terus juga bagaimana mixing antara kandungan A dengan kandungan B, kadar airnya seperti apa itu adalah ilmu yang sangat luas. Jadi barista ke depan itu menjadi Nah, itu nanti ya. Itu nanti bagi yang pengen tahu nanti kita next program ya. Ada. Nanti di warung nanti bisa dibahas, dikupas itu, Pak. Ada pelatihan-pelatihan ya, sehingga iya yang ahlinya yang menyampaikan gitu loh. Jadi lupa saya nyampaikan ya. Di warung tadi kita menyiapkan satu televisi dengan kamera webcam sehingga bisa zoom. Iya, untuk interaksi tadi kan harus pakai zoom. Apalagi ini harus kita dukung di era pandemi ini gitu loh. Iya. Itu loh yang Saling sapa antar desa. iya. Antar pemerintah desa. Jadi warung digital ini di samping dia warung ya seperti halnya warung kopi ya. Di sana ada televisi dengan jam-jam tertentu bisa melakukan komunikasi melalui Zoom ya. Kemudian di warung juga hadir, makanya kita melakukan kerjasama dengan Telkomsel. Penduduk desa tersebut butuh pulsa nggak jauh-jauh ya. Mungkin orang tuanya ingin kirim uang ke anaknya, di sana ada perbankan yang hadir di situ. Kemudian kita harapkan juga ada brand khusus ya Pak, ini ya Dang Medi ya, ada branding khusus sehingga orang dari jauh tuh udah ngelihat
di sana ada warung digital, udah kebayang isinya bisa ngapain sih di situ? Iya, betul. Gitu loh. Kalau seandainya tempat itu tempat persinggahan lewat, oh ada dari jauh udah terlihat di sana ada branding warung digital. Berarti di sana kita bisa beli pulsa. Di sana mungkin kita bisa ngopi sambil makan gorengan. Di sana bisa kita melihat aktivitas Zoom-nya. Mungkin di sana juga kita bisa mungkin kirim transfer uang melalui perbankan gitu. Iya. Ini yang diharapkan adanya warkop digital itu. Nah, jadi balik lagi ke Dang Medi bahwa selain tantangan, bicara tantangan, Ya. kendalanya ada nggak? Ya, ya. Secara spesifik? Kalau untuk kendala secara spesifik yang saya lihat adalah bagaimana kita lagi-lagi tadi Dan diedukasi terus ya, buka wawasan, buka pikiran. ya edukasi terhadap masyarakat kita. Jadi memang betul warkop digital ini bukan sifatnya usaha yang jangka pendek, tapi usaha jangka panjang. Bagaimana kita membuka wawasan masyarakat agar terbuka warkop digital nanti ini perannya seperti apa, terus secara prospek apa, money orientednya sejauh mana. Nah ini membuka mindset dan wawasan apalagi menurut saya tingkat itu karakter adalah masyarakat hal yang beda-beda ya. krusial, yang ditunggu. Ya tingkat karakter masyarakat kita beda-beda. Nah itu menjadi PR yang cukup besar bagi kami. Kita doakan saja apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala di Dang Medi bersama tim. Kita doakan bisa teratasi. Karena kalau kerja bersama-sama itu yang terjadi ringan. Ya. Nah, tapi tadi satu sepintas menarik bahwa memang ini menarik bahwa wadah warkop ini juga bisa menghindari angka kenakalan anak-anak ya. Karena anak-anak selama ini kan mungkin dia nakal itu bukan tanda karena karakter anaknya nakal, tapi mungkin wadah sarana untuk mereka untuk berkumpul, ya kan, untuk berdiskusi, berinteraksi itu minim sekali, ya kan. Makanya kita juga berharap, kita juga berdoa dengan hadirnya warkop digital ini bisa semua masalah sosial bisa teratasi, ekonomi apalagi, ya kan. Nah, tingkat kesejahteraan ya tentu pasti di situ tujuannya. Sekaligus wadah untuk promosi wisata di masing-masing potensi yang ada di masing-masing desa. Nah, saat terakhir, sesi terakhir nih Dang Medi, closing statement yang untuk bagi adik-adik sana kita yang lagi menyaksikan dan mungkin nanti akan menyaksikan tayang juga. Closing statementnya. Pemerintah provinsi menyajikan salah satu bentuk wadah ya. Tolong adik sana manfaatkan. Jangan kita gunakan handphone tuh tidak jelek peruntukannya tuh apa gitu ya. Jadi dengan adanya warkop digital ini merupakan sarana komunikasi kita dalam rangka menimba SDM ya untuk lebih mumpuni lagi ke depan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita tertinggal. Seperti yang berapa kali disampaikan Pak Gubernur, jangan sampai di Provinsi Bengkulu ini masyarakat kita belum melek digital. Ada istilah melek digital ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya warkop digital ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seprovinsi Bengkulu ini dimanapun berada bisa berkumpul di dalam satu desa itu memanfaatkan media informasi melalui warkop ini yang sudah disediakan. Artinya tentunya mengharapkan dukungan dari masyarakat. Iya dong. Di Iya. masing-masing desa. Iya. Oke, Dang Medi, closing statement-nya Bang Edi untuk masyarakat di sana Kota Bulu. Kalau saya melihat ini momen yang sangat sulit terulang. Kenapa? Pertama, Pak Gubernurnya konsen terhadap ekonomi kerakyatan. Kedua, angka pemuda Bengkulu lagi tinggi juga. Bonus demografi sedang terjadi. Terus peralihan 4.0 ke 5.0 sedang terjadi di masa era pandemi ini. Jadi kalau masyarakat kita tidak menyambut momen ini yang digaungkan oleh Pak Gubernur ini, maksud saya nggak tahu kapan momen ini terjadi lagi ya. Udah kelewatan ya. Nah itu maksud saya, jangan sampai momen emas ini tidak kita sambut dengan baik. Benar. Jadi itu closing statement dari Dang Medi selaku promotor dalam menyukseskan program Dedi Dewi dan dikemas dalam bentuk program warkop digital untuk di Provinsi Bengkulu. Oke, di sana itu aja diskusi kita hari ini. Semoga
tayangan ini, informasi ini yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya bagi adik sana dan sekaligus menambah referensi adik sana tentang program Warkop Digital yang selama ini beredar informasinya di media sosial. Nah, mungkin masih ragu. Nah, dengan tayangan audio visual ini yang kami tayangkan, semoga makin memperjelas, makin menambah wawasan adik-adik sana terhadap program yang digagas oleh Dinas Koperasi melalui program Warkop Digital. Dan tentunya ini berharap kita dukungan penuh dari masyarakat, ya. Dang Didi, Dang Medi. Oke, itu saja tayangan kita hari ini. Kami selaku undur diri. Semoga apa yang disajikan ini bermanfaat, dan sekali lagi di akhir video jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan tentunya bagi adik-adik yang pengen ngopi nongkrong-nongkrong di sekitaran Kota Bengkulu, datang aja ke Bengkulen. Ya, Pak. Sekaligus promosi ini. Nggak masalah. Oke. Itu saja. Kami lagi-lagi saya Damar selaku host dan Dang Medi selaku Kepala Dinas Koperasi dan Dang Medi selaku inkubator. Nah, oke. Undur diri. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.